modifikasi penelitiannya untuk menurunkan resiko ya atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatannya memungkinkan. Namun perubahan dan adaptasi metodologi penelitian itu harus memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan standar etika penelitian maupun kaidah dasar pengabdian masyarakat. Jadi adaptasi terhadap kondisi pandemik jangan sampai juga menurunkan mutu dari penelitian atau pengabdian masyarakatnya sendiri ya. Nah, kemudian untuk ketentuan umum masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi edisi 13 ini tidak berubah banyak dari edisi 12 ya. Di mana satu dosen dapat mengusulkan 2 penelitian ya, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Untuk dosen-dosen yang memiliki H-index di atas angka tertentu ya, misal 3 untuk bidang sosial humaniora, 5 untuk bidang saintek, maka dapat mengusulkan sampai 4 usulan, 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota. Kemudian hal-hal lainnya juga masih sama ya. Pendanaan mengikuti SBK ya. Kemudian publikasi wajib mencantumkan knowledge-ment. Kemudian untuk skema-skema penelitian di edisi 13 ini masih sama juga dengan tahun sebelumnya ya. Jadi untuk proposal lanjutan dan proposal tunda itu untuk semua skema, namun yang untuk proposal baru itu pada skema yang terbatas. Kemudian juga untuk status pengusulannya di sini perguruan tinggi dapat mengusulkan hampir di semua skema kecuali di skema-skema tertentu. Misal untuk yang dosen pemula hanya boleh untuk perguruan tinggi yang kategorinya binaan. Kemudian untuk pendanaan dan waktu penelitian juga 1 sampai 3 tahun. Nah, untuk semua skema yang ada ini seperti tadi disampaikan untuk proposal lanjutan dan proposal tunda itu untuk semua skema ini. Namun untuk proposal baru itu hanya pada skema penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian dosen pemula dan hibah doktor ya. Kemudian untuk pengabdiannya terdiri dari kemitraan masyarakat dan stimulus. Kemudian untuk penelitian dosen pemula ya PDP ini minimal S2 dengan asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional diperbolehkan. Kemudian pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP ini sebanyak 2 kali ya, sebagai ketua atau sebagai anggota. Tuan wajibnya berupa 1 artikel ilmiah dalam jurnal internasional ber-ISSN, kemudian 1 artikel jurnal internasional dan 1 artikel proceeding seminar internasional. TKT-nya 1 sampai 3. Kemudian penelitian pasca sarjana, penelitian disertasi doktor ini di mana anggotanya adalah mahasiswa doktor, yang mengajukan adalah promotornya. Dengan luaran berupa artikel ilmiah di mana si mahasiswa menjadi first author dan si promotor menjadi corresponding author. Diharapkan dari program ini ya dapat diperoleh 1 artikel ilmiah yang ilmiah yang terindeks di database yang bereputasi, sehingga ya dengan program ini si mahasiswa bisa lulus lebih tepat waktu. Kemudian berikutnya adalah penelitian dasar. Penelitian dasar ini ketuanya minimal S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel atau jurnal nasional terindeks di Sinta peringkat 1 dan 2 atau 3 buah buku ya. Jadi kalau tidak punya publikasi boleh punya buku ya di sini sebagai syaratnya. Kemudian luaran wajib yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada database yang bereputasi atau 1 buku atau 3 artikel di proceeding atau 3 book chapter. Jadi kita berikan kebebasan kepada peneliti sesuai dengan karakteristik ilmuannya untuk memilih luaran apa yang mau dijanjikan untuk dicapai dengan melaksanakan penelitian riset dasar ini. TKT-nya adalah 1 sampai 3, jangka waktunya 2 sampai 3 tahun. Pendanaannya merujuk ke SBK penelitian dasar ya. Kemudian semua kategori klaster perguruan tinggi eligible untuk mendaftar skema ini. Kemudian untuk skema terapan syarat-syaratnya juga masih sama dengan dasar kecuali ada tambahan. Apabila tidak punya artikel, apabila tidak punya buku, boleh punya KI 1 maka eligible di sini. Kemudian yang kedua, harus punya mitra. Ya, mitra ini adalah mitra calon pengguna hasil penelitian. Ya. Bukan mitra pelaksana penelitian, tapi mitra calon pengguna hasil penelitian. Luaran wajibnya berupa HKI ya di tahun pertama yang bisa terdaftar ya.
Kemudian HKI tersebut melindungi teknologi, produk, prototipe, ya, model yang dikaitkan dengan penelitian terapan ini. Kemudian tahun kedua, ketiganya adalah uji coba dari teknologi, produk, prototipe, model yang dilindungi KI-nya di tahun pertama, ya. TKT-nya 4-6, jangka waktunya 2-3 tahun, keuangannya SBK-nya mengikuti SBK penelitian terapan, dan semua klaster perguruan tinggi eligible untuk mendaftar ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tentunya bersifat sinergis, multidisiplin, dan bermitra, serta ada hal yang sangat penting, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat ini harus berdasar pada kebutuhan masyarakat, ya. Bukan keinginan dosennya, tapi atas kebutuhan masyarakatnya. Maka dosennya harus bisa mengcapture apa kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga kemudian si dosennya mengkontribusikan pengetahuannya bisa berbasis hasil penelitian yang berkelanjutan, tuntas dan bermakna, juga bisa berbasis kewilayahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan intervensi pengabdian masyarakat. Kemudian untuk skema pengabdian masyarakat ini, untuk proposal lanjutan dan proposal tunda berlaku untuk semua skema, kecuali untuk proposal baru hanya berlaku untuk program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Untuk program kemitraan masyarakat ini, tim dosennya bisa dari PTN, PTS, jumlah anggota 1-2 orang, multidisiplin, memungkinkan lintas PT, ada satu mitra sasaran, yaitu mitra penerima manfaat, ya. Kemudian melibatkan 2 mahasiswa, kemudian jarak maksimal 200 km, luaran wajib berupa artikel ilmiah di jurnal, artikel di media cetak, elektronik, video, ya. Kemudian berikutnya adalah program kemitraan masyarakat stimulus. Di sini memiliki satu mitra, jarak maksimumnya 100 km. Kenapa jarak itu dibatasi? Supaya dana ini tidak habis di perjalanan, ya. Namun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk kegiatan intervensi bagi sasaran penerima manfaat. Untuk yang jaraknya lebih dari 100 km, maka didorong sebaiknya universitas yang lebih dekat yang melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian untuk siklus pengolahan hibah riset dan pengabdian masyarakat ini juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan siklus yang terdiri dari 2 tahun, yaitu tahun N-1, ya, itu adalah pengumuman, pengusulan, dan penyeleksian. Kemudian di awal tahun ada penetapan, selanjutnya di tahun berikutnya adalah pelaksanaan, monep, pelaporan, dan penilaian luaran. Kemudian ini ada jadwal yang sangat penting, ya. Panduan edisi 13 sudah diumumkan di tanggal 5 Oktober lalu, kemudian 15-29 Oktober, ya, tinggal 5 hari lagi, ya Bapak Ibu. Mohon supaya proposal disiapkan dan jangan di injury time, ya. Ini sudah setiap tahun selalu terjadi, ya, di injury time ini. Ini terjadi traffic yang sangat padat, ya, sehingga seperti halnya, ya, jalan tol, ya. Kalau semua orang masuk jalan tol, maka jalan tol itu macet, gitu, seperti itu, ya. Maka ini pun sama. Kalau semua orang submit di waktu yang bersamaan, ya, maka traffic untuk masuk ke sistem juga akan sangat padat merayap, ya, dan bahkan bisa stuck, ya, kemudian sistemnya down. Maka kita menghimbau para dosen untuk submit proposalnya itu supaya jangan mendekati deadline, ya, secepatnya, lebih cepat lebih baik, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, apabila submitnya di akhir waktu. Karena ini tidak ada perpanjangan lagi, Bapak Ibu, ya. Waktunya sudah tidak ada, ya. Nah, kemudian seleksi akan diselenggarakan 3-21 November. Jadi segera, ya, setelah penutupan langsung kita akan melakukan seleksi administrasi, seleksi substansi, dan seleksi atas RAB yang diusulkan. Kemudian setelah itu pada awal Desember proposal yang tunda itu akan dikonfirmasi bahwa proposal tersebut visible atau tidak untuk dilaksanakan di 2021. Jadi jangan sampai proposal tunda yang Kemristek sudah komitmen untuk dana tersebut tidak bisa dilaksanakan ternyata nanti di 2021. Padahal kita sudah danai. Misal seperti itu, ya. Jadi para peneliti juga harus bertanggung jawab dalam hal komitmen ini, ya. Kalau Kemristek komitmen mendanai, maka si peneliti pun harus komit melaksanakan penelitiannya itu dengan baik dan menghasilkan output-output yang dijanjikan tersebut, ya. Kemudian untuk proposal lanjutan itu akan dimonep di 11-20 Desember. Nah, di sini juga
proposal-proposal yang perform saja yang nanti akan didanai. Kemudian penetapan proposal yang didanai, baik yang untuk lanjutan, yang tunda maupun yang baru, dan revisi proposalnya itu di bulan Januari. Kemudian penandatanganan kontrak di bulan Februari. Nah, berikutnya terkait dengan metode penelitian dan anggaran ya, ini memang banyak terjadi proposal-proposal yang lolos, anggarannya itu yang disetujui tidak sesuai dengan yang diusulkan ya. Nah, ini untuk diketahui ya ada substansi penelitian yang dinilai, yaitu tadi mulai dari tujuan, metode, tahapan penelitian, juga ada target luaran per tahun yang dilihat ya. Di sini ada luaran wajib, luaran tambahan ya. Tentunya tadi peneliti jangan terjebak dengan mengejar jumlah dananya yang besar sehingga luaran wajib juga luaran tambahan dikejar semuanya. Silakan diajukan sesuai dengan kemampuan ya. Kalau mampunya hanya luaran wajib, cukup sampai luaran wajib saja ya, luaran tambahannya tidak perlu dikejar. Tentunya itu akan menyesuaikan dengan dananya juga ya. Nah, kemudian RAB juga supaya diusulkan sesuai kebutuhan ya, jangan mengejar batas atas ya. Kalau hanya mengejar angkanya, maka anggaran belanjanya akan menjadi tidak make sense nantinya. Kemudian item setiap jenis belanja juga harus jelas. Kemudian bagaimana metode penelitian yang baik itu tentunya harus sistematis, logik, empiris, dan reproducibility-nya ada ya. Artinya kalau kita melakukan penelitian dengan hasil ini, orang lain juga bisa mengulanginya di sini ya. Kemudian juga berdasarkan metode ilmiah dapat dibuktikan secara empiris, menggunakan konsep yang relevan, fokus hanya pada tujuan yang diharapkan, memegang etika dan netralitas, hasil menjadi prediksi probabilistik, metode terbuka supaya bisa dikritisi dan diulang untuk menguji kesimpulan, memformulasikan aksioma umum atau disebut dengan teori ilmiah. Jadi metodenya harus metode ilmiah, saintifik ya, karena ada juga proposal-proposal yang isinya hanya metode pembuatan, tidak ada yang diinvestigasi, tidak ada yang diteliti di sana. Kemudian untuk metode tersebut ada peralatan, bahan habis pakai, SDM yang terlibat, ada aktivitas, ada pembagian tugas. Kemudian untuk rancangan anggaran belanja ini mohon para dosen supaya be careful ya, karena banyak proposal yang isinya mengkopas anggaran di tahun pertama ke tahun kedua, tahun ketiga ya, sehingga anggaran setiap tahun itu sama persis. Padahal metodologinya pekerjaan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu berbeda-beda ya. Kalau pekerjaan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau setiap tahunnya pekerjaan itu berbeda-beda, kan tidak mungkin kalau rancangan anggaran belanjanya sama. Ini ada banyak sekali hal seperti ini ya. Jadi sehingga banyak yang tadi nilainya jatuh ya pada saat anggarannya ini tahun ke tahun sama gitu ya. Padahal seharusnya berbeda. Kemudian untuk pembiayaan ini mengacu kepada SBK ya, PMK RI yang terbaru 112 tahun 2020 yang isinya besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran. Kemudian SBK ini adalah batas tertinggi ya. Jadi mengajukan boleh di bawahnya ya, dan ajukan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk sub output penelitian ini ya, untuk kapasitas, riset dasar, terapan, pengembangan, dan kajian strategis ini dibagi dalam berbagai riset fokus ini. Nah, ini SBK ini bisa untuk luaran wajib ya. Kemudian ada luaran tambahannya ya. Misal luaran wajib itu tadi riset dasar ya sebesar sekian ratus juta. Kemudian luaran tambahan ini ya, kalau luaran wajib tadi satu artikel, misal dia mau nambah satu artikel lagi jadi dua, nambah lagi 50 juta ya. Tapi sekali lagi kita mengencourage supaya fokus dulu di luaran wajibnya ya. Kalau luaran wajibnya yakin terpenuhi, bolehlah baru nambah di luaran tambahan ya kayak gitu. Nah, kemudian luaran tambahan ini ada insentif tambahan dari tambahan biaya SPK. Seperti tadi misal luaran wajib dananya 150 juta misalnya dengan satu artikel, kemudian apabila nambah lagi satu luaran tambahan, nambah lagi 50 juta ya. Tapi bukan berarti harus seperti itu, karena semakin tinggi dananya artinya semakin tinggi juga luaran wajib dan luaran tambahan yang harus dicapainya. Nah, itu supaya para peneliti be careful, karena hutang dari luaran itu akan terus tercatat di sistem. Apabila tidak terpenuhi maka akan di blacklist ya Bapak Ibu. Kemudian riset dasar ini ya, ini terdiri dari beberapa riset fokus. Kalau riset dasar ini terdiri dari angkanya antara 90 juta sampai 300 juta. Silakan diajukan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bidang sosial humaniora ini lebih besar, 120 sampai 600 juta. Namun ini adalah pada kondisi normal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pada kondisi pandemi
diperkirakan akan jauh lebih murah lagi ya dari angka ini. Kenapa? Misal di bidang sosial humaniora ya, misal ada studi ke lapangan, survei, FGD ya, ya rapat-rapat di hotel dan lain-lain, itu tidak bisa lagi kita lakukan ya, dan tentunya harus ada modifikasi metodenya juga, instrumen yang dipakai dan lain-lain, sehingga tadi vikon-vikon seperti ini biayanya menjadi lebih murah ya. Nah, namun juga tetap ada kalanya pertemuan di darat ya, pengambilan sampel di darat juga harus dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang disiplin ya. Kemudian untuk isi terapan ini bisa terlihat bahwa antara 140 sampai 400 juta. Kemudian untuk sosial humanioranya 150 sampai 600 jutaan. Kemudian berikutnya untuk SBM ya, ini diperbolehkan untuk honorarium tapi bukan untuk penelitinya. Namun bisa dialokasikan untuk asisten, untuk laboran, untuk admin ya. Itu dipersilahkan. Juga boleh juga ada uang harian, penginapan, biaya rapat, ya, sewa kendaraan. Namun pada saat kondisi pandemik ini supaya menyesuaikan, tentunya biaya-biaya untuk penginapan di hotel akan lebih berkurang ya pada saat kondisi pandemik ini. Kemudian untuk biaya transportasi ya juga silakan diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian itu ya program-program yang ada di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan program yang ada di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Bapak Ibu ya saat ini sedang dibuka insentif untuk HKI produktif ya. Ini pun sampai tanggal 29 atau 30 baik bagi Bapak Ibu dosen di Universitas Palangkaraya apabila telah memiliki HKI yang produktif, artinya HKI yang sudah dilisensikan atau dikomersialkan, silakan untuk mengajukan insentif ini ya. Sedangkan insentif peningkatan kualitas jurnal ini sudah ditutup ya, saat ini sedang diseleksi. Insentif untuk publikasi ilmiah juga saat ini sedang diseleksi. Dan ini sedikit profil ya publikasi ilmiah Indonesia tahun 2015 sampai 2019, 5 tahun terakhir, di mana 5 tahun terakhir publikasi Indonesia ini meningkat dengan tajam ya, menjadi nomor 1 di ASEAN. Ini adalah kabar yang sangat baik ya. Tentunya Bapak Ibu di Universitas Palangkaraya juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah publikasi ilmiah ini. Namun kita jangan berbangga diri ya. Kita harus menganalisa benarkah kita sudah nomor 1 di ASEAN ya kayak gitu. Nah ini kalau dianalisa lebih jauh lagi, ternyata ini adalah jumlah total dokumen. Ya. Kalau kita lihat jumlah artikel ilmiahnya, kita masih berada pada posisi di tengah ini ya. Masih di bawah Malaysia, masih di bawah Singapura untuk kategori artikel ilmiah. Tapi kalau jumlahnya total dokumen, termasuk dengan proceeding seminar internasional, kita sudah nomor 1. Nah, kalau kita telah lagi, kalau kategorinya adalah artikel yang berkualitas terbaik, yaitu artikel di level kuartil 1, ya, yang intinya side score-nya 75% atau best 25% di dunia, ini ternyata kita masih berada pada yang terendah, bahkan lebih rendah dibanding Vietnam. Ini pun menjadi PR bagi kita ya. Artinya bahwa di 5 tahun berikutnya kita harus fokus untuk meningkatkan kualitas, sehingga secara kuantitas kita nomor 1, maka kualitas ini juga harus kita tingkatkan sehingga kita bisa nomor 1 pula di ASEAN nantinya. Dan ini adalah kualitas artikel ilmiah yang ada ya di 3 tahun terakhir. Kita lihat ini peran Satker ini ya, mungkin tadi Universitas Palangkaraya ada di sini nih ya, berkontribusi terhadap angka-angka ini juga. Nah, kemudian untuk informasi lainnya, saat ini sudah ada 72 jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus ya, per 29 Agustus lalu. Ini adalah jurnal-jurnal di level kuartil 1 terbitan Indonesia ya. Ini adalah selengkapnya jurnal-jurnal yang ada yang juga bisa Bapak Ibu bidik ya untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Jurnal-jurnal ini terbitan Indonesia semuanya ya. Nah, kemudian ini adalah sebaran dari kekayaan intelektual di 5 tahun terakhir. Ada sekitar 5.000 lebih kekayaan intelektual yang didaftarkan di 5 tahun terakhir. Dan ini ada satu contoh yang menarik ya di Balitbank Kementan, di mana dari hasil-hasil penelitiannya yang sudah dilindungi oleh HKI ini bisa menghasilkan revenue sebesar 11 miliar lebih. Kemudian juga saat ini sedang didata, ya tadi disampaikan diseleksi untuk artikel-artikel ilmiah berkualitas tinggi ya. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas jurnal juga saat ini sedang diseleksi.
dan saat ini yang sedang dibuka ya, ini adalah program insentif HKI produktif ya. Ini mohon Bapak Ibu yang memiliki HKI produktif, kami persilahkan untuk memasukkan proposalnya ke sini. Ya. Silakan diakses informasinya di website Kemristekdin. Mungkin itu yang saya sampaikan ya di kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Kita bisa diskusi dengan santai mengenai apa-apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui atau yang masih belum jelas untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan kepada moderator dan Bapak Aswin. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Heri Hermansyah atas paparannya, sangat menarik, banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan juga terkait dengan penerimaan proposal di tahun ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk mengajukan, mungkin ada pertanyaan atau perlu diskusi. Ada juga yang sudah dari kolom chat. Silahkan langsung menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya. Mungkin langsung dijawab saja mungkin Prof ya, ketika ada pertanyaan supaya tidak ada terlewat atau tidak ada yang nanti terlupakan gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin saya bisa jawab yang dari chat dulu ya ini. Ya, di chatnya ada pertanyaan, ya. Penelitian dokter apakah bisa mengajukan itu promotor utama atau boleh kopromotor ya. Nah, tadi kita menyarankan sebaiknya yang mengajukan adalah promotor ya. Kenapa promotor? Karena promotorlah yang paling bertanggung jawab ya. Jadi kenapa modelnya promotor yang mengajukan ya, sementara mahasiswa jadi anggota. Sebelumnya adalah mahasiswa yang mengusulkan ya. Nah, setelah dikaji ya program ini yang sebelumnya, ini banyak mahasiswa doktor yang setelah mendapat hibah ngilang gitu kayak gitu ya. Dia setelah dapat hibah malah nggak menemui pembimbingnya gitu. Entah kenapa ini ya, apa nggak mau share dananya atau bagaimana gitu ya. Nah, sehingga tadi banyak yang akhirnya papernya tidak terdeliver dengan baik. Maka kemudian kita memodifikasi ini di mana pendaftaran melalui promotornya ya, supaya promotornya tanggung jawab gitu ya. Karena hibahnya atas nama si promotor dan dananya masuk lewat si promotor. Dana yang masuk itu oleh promotor harus dialirkan ke mahasiswanya untuk bahan bakar penelitiannya ya. Sehingga kemudian antara mahasiswa dan promotor ini akan saling membutuhkan ya. Si promotor kalau mahasiswanya nggak ada kan juga nggak ada yang mengerjakan risetnya ini kan gitu kan. Dan kemudian terjadilah proses pembimbingan yang intens antara promotor dan bimbingannya tersebut ya. Dan kemudian publikasinya pun sudah disetting supaya si promotor menjadi corresponding author dan si mahasiswa menjadi first author-nya. Dan di akhir kata, di akhir penelitian ya, diharapkan artikelnya bisa terbit ya, di mana si mahasiswa jadi first author, si pembimbing jadi corresponding author. Si pembimbing akan membimbing dengan sungguh-sungguh karena dia bertanggung jawab, namanya ada di sana ya, dan dananya harus mengalir ke mahasiswanya. Dan si mahasiswa membutuhkan dosennya tadi ya, si promotornya, supaya sehingga interaksinya menjadi intens. Saat publikasinya keluar, maka si mahasiswa mendapatkan artikel sebagai first author dan itu cukup untuk syarat dia lulus kan gitu ya. Nah, sehingga dengan program ini disetting si promotor yang mengajukan, mahasiswa sebagai anggota, dan publikasinya si promotor sebagai corresponding, si mahasiswa sebagai first author, diharapkan mahasiswa-mahasiswa dokter kita ini bisa lulus lebih tepat waktu. Saat ini mahasiswa dokter kita rata-rata lulusnya injury time semua ya. Rata-rata ini ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini diharapkan bisa lulus tepat waktu ya. Saling membutuhkan di sini. Terima kasih. Ya, mohon izin Pak Heri. Ya, silakan. Ya. Ya, saya tadi menanyakan hal itu karena di Universitas Palangkaraya ini, Pak, promotor itu persyaratannya memang harus guru besar ya. Itu sehingga sementara di satu sisi untuk yang promotor profesor itu dari sisi syarat-syarat lain, H-index dan lain sebagainya itu tidak memenuhi gitu. Jadi terkunci semua di situ. Jadi padahal yang mampu untuk memenuhi syarat-syarat lainnya itu kopromotor itu aja sebetulnya. Jadi kalau memang aturannya begitu ya memang kita untuk pengajuan program doktor yang kebetulan mahasiswanya juga cukup banyak itu masih terbatas gitu. Ya kalau ini terkait saya pribadi sebetulnya ada beberapa mahasiswa S3 bimbingan kami, kalau saya kebetulan belum berhak menjadi promotor dan berstatus kopromotor. Tapi di satu sisi promotornya
dari sisi syarat-syarat lain, indeks dan lain sebagainya tidak terpenuhi itu. Kira-kira seperti itu alasan dibalik pertanyaan itu, Pak Heri. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Heri masih di mute suaranya. Oke, untuk Pak Adijaya ya, terima kasih Silakan. atas pertanyaannya tadi ya. Nah, ini kan oke, saya akan bicara desainnya ini ya. Ini kan tadi sudah saya jelaskan filosofi di belakangnya. Kemudian ini ketuanya itu kan S3 ya. Jadi belum profesor juga boleh ya. Tapi dia punya bimbingan S3 ya. Kemudian syarat minimalnya ini adalah memiliki 2 artikel sebagai penulis utama ya. Jadi bukan S-Index, 2 artikel sebagai penulis utama. Ya, penulis utama itu adalah first author atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi. Jadi dia minimal punya 2 artikel di jurnal yang internasional bereputasi ya. Jadi bukan S-Index ini syaratnya. Kemudian anggotanya bisa kopromotor dan 1 orang masuk dokter bimbingannya. Nah, jadi rasanya harusnya tidak mungkin ya ada promotor dia nggak punya artikel, gimana dia bisa jadi pembimbing ya? Kalau kemudian dia nggak punya rekam jejak memiliki artikel gitu, gimana dia bisa membimbing orang menulis artikel kalau dia sendiri nggak punya artikel kayak gitu ya? Nah, ini dia masalah ini ya. Nah, tapi tadi ya kalau memang tadi si promotornya tidak memenuhi syarat ya, kalau promotornya boleh ya. Tapi seharusnya hal itu tidak terjadi. Tidak mungkin promotor tidak memenuhi syarat ya. Nah, wong dia membimbing dokter ya, masa 2 artikel aja nggak punya kan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Mudah-mudahan di lapangannya bisa seperti itu ya, mudah-mudahan ya Pak Adijaya nih, karena secara di atas kertas harusnya yang namanya promotor untuk masuk dokter, dia harus punya pengalaman rekam jejak yang cukup dalam menulis artikel ilmiah. Kalau tidak, kasihan mahasiswanya kan gitu ya. Dibimbing oleh orang yang nggak pernah nulis artikel, bagaimana ini bisa menghasilkan mahasiswa yang memiliki publikasi kalau seperti itu. Nah, namun tadi tentunya ya misal begini, promotornya misal punya mahasiswa 6 ya, sementara ini boleh 5 ya, maka yang 1 diserahkan ke kopromotornya, itu boleh lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau promotornya tidak memenuhi syarat, wah itu ada sesuatu yang keliru itu ya di situ. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi mungkin sedikit lagi ya Pak ya, biar bagi saya clear. Ya, di Universitas Palangkaraya ini ada profesor yang saya bilang tadi syaratnya sebagai promotor utama, kemudian 2 orang kopromotor gitu. Nah, kalau dikategorikan sebagai promotor tadi adalah promotor utama, nah itu yang saya maksudkan tadi, kalau memang promotor tapi statusnya kopromotor boleh menjadi pengusul, itu bersyukur tadi kan hanya istilah promotor dan kopromotor saja. Ya, iya. Pak. Jadi intinya promotor itu adalah pembimbing utamanya ya. Kopromotor itu adalah pembimbing tambahannya. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Boleh bertanya? Ya, silakan Ibu Maria ya. Silakan yang lain, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Ya, itu Ibu Maria mau bertanya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri. Ini gini, pada tahun 2017 saya mengusulkan tapi tidak lolos begitu. Mengusulkan proposal tidak lolos, tapi kemudian 2018 dipanggil. Kemudian dikumpulkan di Pontianak itu untuk diperbaiki proposal. Kemudian 2019 seharusnya kontraknya itu 2019-2020. Tapi ternyata 2020 nama saya tidak ada gitu. Jadi apakah bisa diajukan kembali atau bagaimana caranya? Karena sebenarnya itu 2 tahun memang sosial humaniora. Seharusnya 2020 ini kontraknya gitu. Itu ada sampai 2020, cuman hanya
tidak ada namanya begitu. Apakah Oke. sebaiknya diusulkan kembali atau bagaimana? Terima kasih Pak Erin. Oke, baik. Nah, sekarang coba dianalisa dulu ya. Ibu masukin ke skema apa? Riset dasar atau riset terapan? Dasar. Oke, riset dasar. Ibu Iya. punya apa? Artinya memenuhi persyaratan untuk riset dasar. Artinya tadi sudah S3 minimal asisten ahli atau S2 lektor, kemudian memiliki 2 publikasi ilmiah minimal. Ya. Sebagai penulis utama ya, sudah Betul. memenuhi. Oke. Scopus dengan. Oke, berarti persyaratan minimal udah terpenuhi ya. Nah, berarti untuk administrasi harusnya udah lolos itu ya. Nah, yang berikutnya adalah seleksi di substansi ini ya. Nah, di substansi ini berarti kan masih belum berhasil ya. Nah, Ibu boleh saja memasukkan proposal yang lama, tapi tentunya harus diperbaiki ya. Nah, coba dicek perbaikinya itu, misal tadi ya, 1 ya, kebaruan ya. Bagaimana kebaruan dari usulan riset yang Ibu ajukan itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada roadmap ya, ada metodologi ya. Nah, metodologinya juga perlu dilihat. Ini metodologinya adalah metodologi penelitian ya, bukan metodologi pembuatan seperti itu. Kemudian ada konektivitas antara tadi tujuan itu kemudian akan dicapai dengan metodologi tersebut. Kemudian ada jadwal pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada anggaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, ini harus connected ya. Nah, coba direview ulang, diperbaiki lagi. Setelah itu silakan disubmit ulang ya. Nah, kemudian mungkin Pak Aswin ya. Nah, ini bisa mengadakan pendampingan ya sebelum submit misalnya. Tapi waktu udah mepet nih sebenarnya. Maksud pendampingan ini artinya tim LPPM misalnya dosen-dosen yang sudah biasa mendapatkan hibah riset di Universitas Palangkaraya ini dikumpulkan, kemudian proposal-proposal dosen yang lainnya direview misal oleh si dosen yang sudah pernah dapat itu ya, untuk dilihat ya kalau level ini kira-kira lolos nggak gitu ya. Kalau ada masukan dikasih masukannya, karena orang ini kan pernah mendapatkan hibah ya, jadi harusnya bisa mengukur proposal-proposal yang danai itu seperti apa. Nah, kemudian diperiksa, dikasih masukan. Nah, setelah itu barulah disubmit oleh si pengusul misalnya. Jadi Ibu boleh mengajukan kembali proposal yang tadi gitu ya, tapi diperbaiki kualitasnya ya. Jangan dimasukkan yang sama gitu ya. Kalau dulu gagal, mungkin sekarang bisa jadi gagal lagi gitu ya, kalau proposalnya sama gitu ya. Nah, itu diperbaiki ya. Mungkin tadi dari sisi kebaruan, kemudian sisi output ya, kemudian metodologi, kemudian jadwal, kemudian tadi ya RAB-nya supaya tiap tahun jangan sama gitu ya, dan seterusnya. Kemudian CV juga ya. Kadangkala ini juga Bu ya, karena ini proposal kita puluhan ribu ya setiap tahun, 35 ribuan ini ya. Reviewer saat memeriksa kan ada di CV itu ada link ya, link ke artikel ya, link ke luaran kita. Nah, si reviewer kan ngecek linknya gitu. Pas diklik nggak nyambung misal seperti itu ya. Nah, itu jadinya walaupun si peneliti punya rekam jejak, tapi saat yang di CV-nya diklik nggak nyambung, jadinya misal jadi kurang gitu kayak gitu ya. Nah, ini betul-betul harus diperhatikan karena kadangkala bukan hanya karena substansi di administrasi bisa out ya, bukan karena si penelitinya kurang bagus gitu ya, tapi dia profilnya itu tidak diupdate gitu ya, profil dari si penelitinya. Nah, jadi banyak hal harus dipertimbangkan ya. Karena sekali lagi ini adalah seleksi massal ya se-Indonesia Raya, di mana jumlah proposal yang masuk itu puluhan ribu gitu ya. Nah, sehingga betul-betul proposal yang ada itu harus bisa lebih baik dibanding proposal-proposal yang lainnya. Kalau dana kita besar, sebenarnya 35.000 kita sih oke aja biaya semua ya. Cuma sayangnya dananya itu hanya cukup untuk kira-kira mungkin tadi 10.000 lah gitu ya, kayak gitu ya. 8.000 proposal lah setiap tahunnya 1:4. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan Ibu ya. Silakan kalau mau masukkan proposal dengan topik yang sama dengan sebelumnya. Namun saran dari saya sebaiknya di quality control ya, sehingga proposal tersebut bisa lebih baik lagi. Ibu sebagai pengusul bisa sebagai jadi first reviewernya. Ibu silakan nilai proposal ini. Kalau saya jadi reviewer, saya nilai ini lolos nggak kira-kira ya. Kalau di Ibu udah lolos ya, panggillah teman Ibu yang sudah pernah mendapatkan hibah. Ini tolong periksa proposal saya gitu ya. Kurangnya di mana? Nah, langsung aja gitu. Kurangnya di mana tanya gitu kayak gitu. Biar dia periksa. Kasih masukan sebelum saya submit misalnya gitu ya. Nah, setelah kalau dia bilang ini udah nggak ada masalah,
Nah, Ibu cari lagi satu lagi untuk pembanding. Itu tolong periksa lagi. Kalau masukannya sama ya udah submit lah kayak gitu ya. Tapi juga kawannya harus bisa. Ya, ini kan dosen semua ya. Dosen itu kan penilai ya. Jadi si dosen harusnya bisa menilai nih punya temennya gimana ya. Nah, kemudian berikutnya Ibu juga coba minta contoh-contoh proposal dari teman-teman Ibu yang sudah lolos itu seperti apa levelnya ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja Bu sarannya ya. Saya ucapkan semoga ya kali ini berhasil Bu ya. Saya pun ya sebelum masuk Cambridge Brain saya juga peneliti ya. Kalau hibah penelitian saya sejak pulang S3 sampai saat ini hibah penelitian nggak pernah tidak dapat. Saya dapat terus setiap tahun. Tapi kalau hibah pengabdian masyarakat, saya gagal terus, Bu. Saya gagal terus ini. Entah kenapa ya. Tapi ya yang namanya mungkin saya nggak cocok barangkali ya di pengabdian itu. Karena tadi pengabdian itu kan demand-nya dari masyarakat ya. Mungkin saya meng-apply hibah pengabdian masyarakat itu bukan atas kebutuhan masyarakat, tapi keinginan saya melakukan pengabdian gitu ya. Sehingga si reviewer memandang, oh ini sih kegiatan ini nggak perlu, jangan-jangan ya gitu ya. Nah, oke, ada banyak karakteristik ini ya. Nah, sekarang kembali ke sini, persiapkan saja Bu seoptimal mungkin dengan waktu tersisa ya. Cek hal-hal yang kira-kira menjadi weakness-nya ya, dan pastikan menurut Ibu ini sudah the best ya, mudah-mudahan kali ini bisa berhasil ya. Tiada kata jerak dalam perjuangan. Terima kasih ya. Baik, mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Maria. Ini ada yang raise hand, Ibu Silvani. Ibu Silvani, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Heri atas pemaparannya. Bisa memberikan pandangan baru untuk saya pribadi Pak. Saya pribadi mungkin baru mau ikut hibah tahun ini. Begini Pak, ada pertanyaan beberapa yang mungkin juga jadi pertanyaan saya dan teman-teman saya. Yang pertama itu, ini misalkan kita mengajukan hibah untuk penelitian Pak, penelitian dasar ataupun penelitian terapan. Nah itu misalkan kita di fakultas kita ataupun di universitas ini untuk pengujian itu sendiri misalkan tidak bisa dilakukan, jadi kita mesti mengirim sampel ke universitas lain. Nah itu untuk di ranah dananya sendiri itu nanti masuk ke dalam ranah untuk di anggaran itu sendiri Pak, nanti itu masuknya ke bahan habis pakai atau ke mana Pak kira-kira? Itu sih satu. Kemudian yang kedua, tadi kan ada luaran ya Pak, luaran wajib yang memang harus dilakukan per tahun ya. Contoh seperti penelitian terapan tadi ada per tahunnya. Nah itu misalkan kita mengajukan 2 tahun atau 3 tahun, berarti nanti per tahunnya itu kita boleh memilih. Ini sepenangkapan saya Pak, mungkin bisa diperbaiki atau bila salah, makanya saya bertanya kembali. Berarti per tahunnya itu kita harus mengeluarkan, misalkan tahun pertama, berarti tahun pertama saat penelitian itu, misalkan didapatkan dana dan sudah mulai penelitian, lalu tahun pertama itu nanti kita harus mengeluarkan luaran berupa misalkan jurnal internasional. Nanti tahun keduanya misalkan berupa buku, atau kita memilih Pak. Tapi yang penting dalam 2 tahun berjalan atau 3 tahun berjalan itu luarannya bisa terpenuhi salah satu yang tadi dalam pilihan itu, atau memang harus dua-duanya itu ada gitu di setiap tahunnya itu Pak. Terus itu yang kedua, maaf Pak diborong pertanyaannya. Kemudian yang ketiga mengenai pengabdian. Misalkan pengabdian itu kan kalau saya lihat di buku panduan itu ada PKM dan PKMS. Nah, untuk dari besaran dananya juga berbeda, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk yang PKM itu kan dia boleh melibatkan dosen dari institusi lain. Nah, dosen institusi lain itu berarti ada kriterianya tidak Pak? Misalkan harus, misalkan apakah harus beda 200 km dari jarak universitas kita, atau misalkan ada kriteria misalnya gitu untuk dosen institusi lain selain NIDN-nya gitu. Terus ya itu aja deh Pak. Apakah boleh misalkan kami di Kalteng nih Pak, berarti apakah boleh misalkan kolaborasi dengan pengabdiannya dengan di IPB, itu kan jauh ya Pak ya. Nah misalkan tapi mengajukan pengabdiannya di Kalteng, nah berarti salah satu nanti harus ada yang datang. Nah itu mungkin minta pencerahan dari Bapak untuk pengabdian tersebut. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, yang pertama adalah tadi saat melakukan penelitian ternyata membutuhkan fasilitas penelitian di tempat lain ya. Nah itu silakan menganggarkan biaya perjalanan dan biaya habis pakai untuk
perjalanan penelitian tersebut ya. Misal ya dari Kalteng, kemudian fasilitasnya ada di IPB misalnya, silakan desain aja perjalanan dari Kalteng ke IPB, kemudian di sana melakukan pengujian sampel atau dan lain-lain, itu diperbolehkan ya. Nah, jadi itu bisa di cover dari biaya perjalanan untuk penelitian ya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua ini apa tadi? Ya ini kebanyakan pertanyaan nih, saya agak blank dikit. Yang Luaran, kedua Pak. tadi. Luaran. Oke, yang luaran begini ya. Jadi gini, misal ya penelitian dasar. Penelitian dasar ini janji luarannya adalah boleh 1 artikel jurnal, boleh 3 artikel proceeding, boleh 1 buku, boleh 3 book chapter ya. Nah, pada saat kita mengajukan ya, di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua sampai tahun ketiga kita sudah menentukan targetnya. Tahun pertama targetnya apa? Misal ya, kita menentukan tahun pertama, kalau jurnal berat nih, proceeding aja. Jadi proceeding tahun pertama targetnya proceeding 3. Tahun kedua jurnal 1 ya. Tahun ketiga misalnya buku 1 misal ya. Nah, atau tadi misal jurnal juga deh ya. Jadi proceeding 3, jurnal 1 ya. Di tahun pertama menuliskan targetnya adalah proceeding 3, tahun kedua artikel jurnal 1, tahun ketiga artikel jurnal 1 ya. Nah, itu kita mencantumkan itu di proposal. Kemudian setelah diseleksi kebetulan dapat ya, misal ya, dapat didanai ya. Nah, jadi pada saat tahun pertama ya harus mengerjakan penelitian untuk bisa menghasilkan 3 proceeding tersebut ya. Nah, 3 proceeding tersebut minimal kondisinya adalah tadi submit atau kan ada posisi submit, under review ya, accepted ya. Nah, itu kalau posisinya under review atau accepted itu udah nilainya lumayan tinggi ya. Kalau draft itu paling rendah. Submit itu menengah ke bawah gitu ya kira-kira. Tapi kalau under review itu menengah ke atas. Kalau accepted itu tinggi ya statusnya. Misal ya dari 3 artikel tersebut posisinya under review semua ya. Kemudian tahun kedua ya, pas tahun kedua ya, kemudian kan ngejar artikel ya. Nah, pas tahun kedua itu yang proceeding itu kan harusnya publish kan. Jadi pada saat tahun kedua di Monep itu misal punya proceeding 3 publish. Kemudian artikel yang baru itu baru submit misal kayak gitu. Kemudian lanjut ke tahun ketiga ya. Di tahun ketiga berarti nanti punya 3 proceeding publish, 1 artikel misal publish dan 1 artikel submit misal seperti itu ya. Nah, itu boleh seperti itu ya. Tapi bukan modelnya begini. Tahun pertama submit gitu ya. Tahun kedua under review ya. Tahun ketiga atau gini, tahun pertama draft ya. Tahun kedua submit, tahun ketiga under review gitu. Kalau dihitung jurnalnya itu juga, berarti itu cuma 1 gitu. Ya, clear ya. Jadi kalau 3 tahun artinya 3 artikel atau yang setara tadi ya. Jadi misal ya kalau kita simpelnya ya, misal kalau janjinya 1 artikel ya, tahun pertama 1 artikel, tahun kedua 1 artikel, tahun ketiga 1 artikel. Jadi pada saat tahun kedua, misal tahun pertama submit ya, tahun kedua berarti punya 1 artikel yang kemarin submit itu udah publish misalnya, dan yang tahun kedua submit gitu. Dia punya 2 nih. Pas tahun ketiga berarti ada 3 paper nih. 2 publish, 1 submit, misal seperti itu. Clear ya Bu Silviana ya? Atau belum? Oke, silakan kalau belum masih ada yang mau ditanyakan terkait ini ya, supaya clear ya. Iya Pak, untuk yang nomor 2 yang pertanyaan mengenai luaran tadi sudah paham Pak. Mungkin untuk yang sedikit menambahkan tadi Pak, untuk yang tadi berarti masuknya biaya perjalanan ya Pak, bukan biaya habis pakai. Karena di IPB-nya sendiri misalkan kita penelitian berarti kan harus ada bahan-bahan habis pakainya juga. Itu juga harus dimasukkan juga berarti di biaya habis pakai juga ya Pak? Ya, betul. Jadi nanti ya untuk misalnya untuk bisa mengerjakan itu nanti kan dimasukkan semua biaya yang terkait. 1 biaya perjalanan, 2 biaya akomodasi kan. Ya, untuk biaya harian, untuk makan, untuk penginapan juga ya. Kemudian yang ketiga ya biaya habis pakai tadi ya. Itu diperbolehkan ya. Pertanyaan terakhir Pak yang tentang pengabdian tadi Pak. Nah, yang tentang pengabdian ya, sebenarnya tadi ada 200 kilo untuk yang kemitraan masyarakat.
dan dibatasi 100 kilo ya untuk yang stimulus. Nah, itu ada filosofinya juga ya, kenapa dibatasi tadi, yaitu supaya dananya ini tidak habis untuk melakukan perjalanan. Ya, kalau semakin jauh kan dananya nanti habisnya untuk perjalanan, apalagi kalau timnya banyak ya, 5 orang, 6 orang misalkan gitu ya. Itu habis untuk perjalanan aja gitu ya. Nah, dana untuk pengabdian ini diutamakan ya supaya bisa dioptimalkan untuk melakukan kegiatan intervensi bagi mitra sasaran, bagi mitra penerima manfaat ya. Nah, kemudian anggotanya ini boleh lintas PT ya, supaya bisa kerjasama tadi, tapi tidak boleh melebihi jarak tadi. Kalau jaraknya lebih ya, lebih baik kita serahkan ke perguruan tinggi terdekat gitu ya. Nah, misal ini Universitas Palangkaraya ya, sebaiknya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini di sekitar apa UNP apa UPL ini ya, UPL ya tadi ya. Nah, jadi jangan jauh-jauh lah dari universitasnya supaya tadi jangan sampai masyarakat sekitar Universitas Palangkaraya justru tidak menikmati manfaat dari keberadaan universitas ini gitu ya. Nah, itulah kira-kira kenapa desain jaraknya dibatasi supaya masyarakat sekitar dari universitas itulah yang kemudian bisa mendapatkan intervensi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh universitas ini. Nah, kementerian memberikan dukungan untuk itu gitu ya. Nah, itu yang terkait jarak ya. Kemudian yang terkait anggota ya, itu diperbolehkan anggotanya misalnya dari perguruan tinggi lain. Tapi tadi ya, kalau di perguruan tinggi sendiri tadi ya ada 1.000 dosen ya, ngapain kita cari ke tempat lain ya? Kenapa itu dibuka boleh ke tempat lain gitu ya? Supaya tadi kalau seandainya tadi misal ya, mungkin kalau di Kalimantan 100 kilo dekat kali gitu ya. Kalau di Jawa nih 100 kilo, 200 kilo tuh jauh gitu ya. Nah, misal ya kegiatannya ada di kota, misal ya di kota A, kemudian ke kota 100 kilo tuh udah kota B misalnya kayak gitu ya. Nah, di kota B ini kan perlu ada supaya kegiatan bisa lancar ya, tentu memerlukan mitra yang lokal di sana kan gitu ya. Nah, sehingga misal di sana ada perguruan tinggi lain, nah silakan diajak misal untuk bekerja sama itu ya. Tapi kalau di sana dalam 100 km ini tidak ada mitra lainnya, ya silahkan dari Palangkaraya semua gitu. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Mudah-mudahan jelas ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak Ibu, ada 2 orang lagi yang raise hand, Prof. Heri. Ada Ibu Sri Endang dengan Ibu Eli Karliana. Oke, saya akan jawab dulu yang chat ya sebelum ya, ada satu ya. di chat juga terkait dengan anggaran RAB. Silakan. Oke, ini dari Ibu Tari ya. Ya, ada 2. Yang sebelumnya ada Ibu Tari sama Ibu Dewi ya. Baik. Saraswati. Nah, bagaimana jika promotor atau mahasiswa bimbingannya tidak mengupload hasil publikasi internasional di Sinta ya. Nah, untuk diketahui ya, yang di Sinta itu ya, itu sinkronisasi ya. Jadi operator perguruan tinggi mensinkronisasi otomatis masuk gitu. Ya. Jadi ada operator Sinta di tiap institusi yang melakukan sinkronisasi ke Google dan ke Scopus ya. Jadi si peneliti nggak perlu mengupload sendiri ya, otomatis by system. Nah, cuma harus ada operator. Di Palangkaraya ada kan ya operator Sinta ya? Di UPL ada operator ada, Sinta? Ada. Oke, Ada. ya berarti itu aja operatornya yang melakukan ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian jadi untuk Ibu Tari ya tidak perlu mengupload ya. Nah, yang perlu itu adalah karena ini hibah Sibditamas ya. Jadi pada saat membuat laporan ya, luarannya juga itu diupload laporan kemajuan atau laporan akhir dan juga outputnya ke Sibditamas ya, bukan ke Sinta ya, ke Sibditamas karena nanti ada reviewer yang akan melakukan monef ya. Kalau di Sibditamas di sistemnya laporannya nggak ada, outputnya nggak ada, ya nilainya jatuh otomatis, nggak bakal ada lanjut itu proposalnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk Ibu Dewi, untuk skema penelitian dasar pendanaan maksimumnya berapa? Apakah saat mengajukan proposal RAB-nya langsung dibuat untuk RAB tahun kedua atau bisa RAB tahun ke-1 aja? Nah, untuk pendanaan maksimum tadi di slide ya sudah Ibu ya. Saya tampilkan lagi ya, bentar ya.
Nah, ini Ibu Dewi, bisa dilihat ya Ibu Dewi? Ibu Dewi ada? Halo Ibu Dewi. Halo? Sepertinya ini. Oh. Nggak ada. Ya udah. Aduh, susah juga kalau gitu ya. Oke, nanti mohon LPPM menginfokan ke Bu Dewi bahwa ini ada di PMK ya. Jadi tinggal dilihat ini apa menunya ya, berapa untuk bisnis fokus ini, berapa biaya yang disediakan ya. Jadi ada semua ini. Kemudian RAB-nya langsung dibuat RAB tahun kedua atau bisa RAB tahun ke-1. RAB itu dibuat sesuai dengan yang diajukan. Kalau mengajukan 3 tahun, ya buat RAB-nya untuk 3 tahun kan gitu, ya. Jangan kopas gitu kayak gitu, ya. Kalau kopas itu jatuh nilainya. Ya, terima kasih. Oke, silakan untuk yang bertanya melalui webnya. Silakan kalau bertanya langsung. Silakan untuk Ibu Eli atau Ibu Sri yang tadi raise. Pak Budi, pertanyaan saya sudah ditanyakan tadi yang tentang PKM dengan PKMS itu. Dan pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Sudah terjawab Bu Sri ya. Sukses Bu ya. Ini PKM ini menurut saya di Kalimantan perlu ini ya. Baik. Karena jarak kami kan memang jauh-jauh Pak Heri. Iya. Terima kasih. Baik, tadi sudah terjawab. Silahkan Ibu Eli. Terima kasih Pak Budi. Selamat sore Pak Heri. Yang ingin saya tanyakan tadi kan baru terbahas sedikit ya terkait dengan haki produktif, Prof. Jadi bagaimana haki produktif mungkin gambarannya untuk bidang sosial, humaniora maupun pendidikan. Karena saya belum yakin gitu ketika kita membuat satu produk dalam bidang pendidikan, misalkan saya buat. Bu, mohon maaf suaranya saya kurang terdengar jelas. Jadi agak dekat sedikit, kurang jelas suara. Ya, mungkin kadang kejauhan. Baik, terima kasih Prof. Heri. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan haki produktif tadi Prof. Yang terakhir ya saya mungkin belum terlalu paham terkait dengan haki produktif itu khususnya untuk bidang humaniora, sosial maupun pendidikan. Nah, apakah misalkan electronic book itu bisa dibuat haki produktifnya atau tidak, Prof? Gitu. Seperti itu Prof pertanyaan saya. Oke, ya memang ini saya harus menjelaskan lebih detail ya mengenai HKI produktif ini. Tadi saya sekilas menjelaskan. Untuk HKI produktif ini ya untuk yang sekarang ditawarkan adalah untuk paten atau paten sederhana ya, yang produktif. Produktif di sini artinya paten atau paten sederhana ini mendasari suatu teknologi yang kemudian ada industri yang menggunakannya untuk produksi, komersialisasi dan lain-lain. Nah, di sini ada bisa dilisensikan, bisa dijual putus ya, bisa juga diproduksi sendiri ya, seperti itu. Jadi produktif di sini artinya dilisensikan atau dikomersialkan berbasis paten atau paten sederhana yang dimilikinya. Nah, itu ya yang HKI produktif. Nah, kemudian yang terkait dengan bidang sosial humaniora ini kita pisahkan dulu ya dengan yang tadi ya. Nah, memang untuk setiap bidang memiliki karakteristik masing-masing, itu sangat betul sekali ya. Dan kemudian untuk bidang-bidang saintek ya mungkin paten sederhana itu lebih pas ya. Namun untuk sosial humaniora ya mungkin tadi lebih pas yang terkait dengan hak cipta misalnya. Nah, hak cipta dipersilahkan ya. Nah, misalkan ya tadi ada yang bidangnya di bidang psikologi. Ini contoh aja ya. Saya bidangnya bukan sosial humaniora, saya teknik kimia ya. Tapi saya berusaha mencontohkan yang terkait dengan bidang sosial humaniora. Misal ada yang bidang keilmuannya psikologi ya. Psikologi ini kan misal ada instrumen yang dipakai untuk mengakses karakter personality manusia misalnya pada saat rekrutmen untuk menjadi pegawai dan lain-lain ya. Misal untuk jadi pegawai, kan ada instrumen untuk menilai. Nah, instrumen menilai ini kan ada psikotes ya. Nah, kemudian si dosen psikologi ini mengembangkan instrumen baru gitu ya, yang kemudian tepat guna dan tidak kalah mutunya dengan instrumen yang sudah ada. Nah, kemudian karena kemudian ada banyak yang pakai dan kemudian direkomendasikan dan ini sangat baik lah ini kayak gitu ya, sehingga kemudian bisa menggantikan yang selama ini ngambil dari instrumen dari barat misal seperti itu.
Nah, kemudian dia hak ciptakanlah instrumen untuk assessment karakter manusia ini ya. Nah, kemudian orang pakai kan beli ke dia lisensinya ya. Karena yang punya hak ciptanya si dosen psikologi ini. Nah, jadi instrumen ini adalah instrumen yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, misal tadi ya. Kemudian diproduksilah, kemudian banyak orang pakai, dilisensikan, dan kemudian dia mendapatkan revenue pendapatan dari sana. Nah, itu dia hak ciptanya hak cipta produktif. Misal contoh seperti itu ya, yang untuk sosial humaniora. Makasih. Ada lagi, Bu? Baik. Bagaimana Ibu Eli? Apakah sudah menjawab? Masih mute, Bu Eli. Baik. Gambarannya kalau seperti elektronik book kan, kalau tadi di bidang psikologi ya. Kalau misalkan kita di bidang pendidikan kita buat elektronik book, apakah itu bisa dibuat hak produktifnya? Kalau misalkan elektronik book itu bisa digunakan oleh pihak lain begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, elektron apa itu, produk aplikasinya apa? Aplikasi yang dipakainya, Prof ya. Ada beberapa aplikasi memang yang dipakai untuk membuat elektronik book itu. Ada 3 aplikasi yang dipakainya. Contoh produk yang menggunakan aplikasi itu apa contohnya? Jadi berupa buku, tetapi seperti Goodreads, tapi bisa dimanfaatkan atau bisa diakses lewat gadget mahasiswa begitu. Oh, berarti e-book ya, buku ya. Nah, kalau buku kan ada ISBN. Jadi ISBN itu kemudian nama ibu sebagai pengarang buku itu juga ada kan. Di sana hak ciptanya udah embedded ya biasanya. Nah, kemudian ibu bikin buku jadikan e-book ya, ada hak cipta ibu di situ ya. Nah, berarti berikutnya adalah buku ini orang butuh nggak gitu. Kalau butuh orang kan beli kan gitu. Nah, pada saat ini banyak orang butuh ya, kemudian penerbit akan mendatangi ibu kan. Saya aja yang menerbitkan, nanti ibu dikasih royalti misalnya seperti itu ya. Nah, berarti buku ibu itu produktif berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Karena masyarakat butuh, kemudian ada penerbit yang kemudian juga berani modalin untuk penerbitannya karena dia memandang ini akan laku di pasar seperti itu. Nah, si dosen mendapatkan royalti dari buku itu. Nah, kalau buku itu hitungannya hak cipta ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi hal-hal yang perlu didiskusikan mumpung beliau masih di sini dan masih berkenan menjawab. Ya, Bu. Itu Pak Budi, saya mau tanya. Ya, silakan Ibu Sunaryati. Terima kasih. Selamat sore Prof Heri, salam kenal. Saya Ibu Sunaryati dari Fakultas MIPA. Begini Prof, memang 2 tahun berturut-turut saya dengan tim itu dapat IPA yang PUPTN ini ya. Namun memang bidang saya etnobotani, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman di bidang mikro. Nah, rencana memang tahun ini ingin mengajukan lagi di mikro. Kemudian ini pertanyaan saya yang apakah saya kalau yang punya indeks Scopus 2 itu apa bisa sebagai ketua di penelitian dan juga ketua di pengabdian, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, jadi untuk penelitian dan pengabdian itu dihitung terpisah ya. Jadi 2 sebagai ketua di 2 di penelitian dan boleh 2 di pengabdian. Ya. Jadi kalau di penelitian 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, di pengabdian pun sama, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Jadi bisa 4 ya. Kebanyakan kalau 4 Prof, nggak nyampe nanti. Makanya silakan diukur dengan kemampuannya ya. Nggak berani. Kalau 4 terlalu berat. Oke. Ya. Terima kasih Prof, pencerahannya luar biasa ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, kami persilahkan ditanyakan sebanyak mungkin hal-hal mungkin belum bisa dipecahkan.
Kira-kira apa yang terkait dengan pengajuan proposal dan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua? Jelas semua ini Pak Aswin. Mudah-mudahan setelah ini bisa langsung upload proposal gitu ya. Karena memang waktunya terbatas sampai tanggal 29 dan isunya tidak ada penambahan waktu. Jadi mungkin bisa setelah ini bisa segera mengupload. Bisa bertanya Pak? Ya, silahkan Ibu Septi. Ya, saya mau menyambung pertanyaan dari Bu Silvani tadi mengenai usulan RAB Pak untuk perjalanan. Misalnya memang kami dari kedokteran ini mengalami keterbatasan dalam hal laboratorium. Jadi banyak penelitian kami yang bisa kami lakukan hanya dari tempat-tempat yang di luar dari Kalimantan. Atau paling dekat ya di luar dari Palangkaraya, misalnya untuk yang lebih canggih lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya berapa waktu yang bisa ditoleransi untuk perjalanan itu dan maksud saya berapa lama, kemudian apakah ada batasan sendiri untuk biaya perjalanan dan habis pakai untuk yang dikerjakan di luar? Itu saja untuk pertanyaan itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini biasanya ya untuk batasan biaya perjalanan itu maksimal tidak lebih dari 30%. Oke, masih seperti itu ya Pak ya aturan. Ya masih bisa mengikuti itu. Oke, itu sudah dengan akomodasi atau belum Pak? Itu udah include. Oh, udah include dari transport akomodasi ya. Kemudian yang habis pakainya sendiri masuk biaya yang itu ya Pak ya, yang dihabis pakai ya. Betul. Habis pakai terpisah. Ya, kemudian Pak saya boleh nanya, di kedokteran itu kan mungkin kami kalau yang produktif tadi untuk HKI mungkin kami agak sulit itu Pak. Saya mau bertanya, seandainya kami berpotensi untuk melakukan riset dengan penemuan zat-zat aktif yang bisa sebagai antibakteri atau antifungal gitu, apakah itu bisa kami usulkan untuk HKI Pak? Oke, jadi begini prosesnya ya. Satu ya, melakukan penelitian. Ya. Sebelumnya prosesnya gini, ada ide dulu ya, ada ide yang inventif dan inovatif. Ide ini kemudian dituliskan menjadi proposal penelitian, ya kan? Dengan kebaruan dan novelty dan seterusnya. Proposal ini kemudian danai, kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan akan dapat hasil. Nah, hasil-hasil yang kemudian inventif dan inovatif tersebut nanti bisa diseminasikan dengan berbagai pilihan. Bisa menjadi paten, bisa menjadi paten sederhana, bisa menjadi publikasi ilmiah. Nah, invensi yang apa? Bentar ya. Nanti 30 menit lagi sih ya. Kita. Apa? Oh enggak, hari ini diselesaikan. Oh, dulu. Oke. Baik nih, maklum nih, ada banyak pekerjaan administratif di sini ya. Oke, kemudian dari proses inventif dan inovatif tersebut ya bisa berpotensi paten. Kemudian hal-hal yang temuan yang ada klaim kebaruan ini kemudian dituliskan menjadi paten dan didaftarkan. Ya, setelah didaftarkan diperiksa oleh kantor paten dan ternyata memiliki invensi gitu ya. Di-granted lah patennya 3 tahun kemudian ya. Nah, kemudian dari paten ini misal tadi ada temuan terobosan misal ibu ini terkait dengan zat aktif apa gitu ya, yang kemudian menjadi obat anti COVID misalnya ini misalnya saya. Nah, kemudian ada perusahaan farmasi tertarik, wah ini boleh nih, ternyata betul bisa mengatasi COVID misal ya. Ada perusahaan farmasi yang mau teknologi punya ibu yang dilindungi paten itu. Nah, ini kan punya ibu. Dia
dia minta lisensi. Kemudian bikinlah kontrak perjanjian ya. Untuk setiap penjualan ya 10% jadi hak ibu misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, si perusahaan farmasi ini bikinlah obat dengan zat aktif tadi ya. Kemudian nah setelah dia bikin ada royalti ini. Nah, ini yang disebut HKI yang produktif gitu kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang tadi adalah baru mendaftarkan yang tadi dibicarakan ya, meneliti kemudian menemukan sesuatu baru kemudian diregisterlah menjadi paten kayak gitu ya. Sampai situ saya paham, Pak. Oke, Ya. berarti masih panjang perjalanannya ya, Pak ya? Ya, masih panjang. Ya, tapi tiada kata cerah dalam perjuangan tadi ya. Ya memang kalau untuk kedokteran ujungnya pasti ke sana kalau riset-riset kedokteran kan, Pak? Oke, iya. Ya kan, paling banyak kan ke situ. Cuma waktunya pasti panjang juga. Iya. Terima kasih ya Pak atas atensinya. Ya, sama-sama. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya, silahkan Mas Budi. Ustaz Saifullah. Mungkin 5 terima kasih atas kesempatannya. Ya, kenalkan saya Saifullah Pak dari PPKN begitu ya. Ada 2 pertanyaan Pak, mungkin terkait keluaran khususnya di HKI Pak ya. Ya. Pertama terkait pengajuan secara mandiri dan pengajuan secara lembaga begitu Pak. Nah, misalkan kalau secara mandiri kan jelas di situ tidak mencantumkan SK begitu Pak ya. Nah, di dalam pengajuan lembaga ada di situ bisa secara lembaga terkecil maupun terbesar. Misal kemarin kami pernah mencoba ketika SK lembaga itu tidak ada. Kemudian kita apakah bisa digantikan dengan SK, misal SK Prodi tidak ketemu nih Pak karena tahun berdirinya sudah lama begitu ya. Kemudian digantikan dengan SK fakultas seperti itu. Itu untuk pengajuan secara lembaga. Kemudian untuk penghitungan KUM-nya, apakah ada standar juga dari Kemenkumham atau kita tetap mengacu kepada acuan PAK dari Kementerian Ristek begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya pengajuan Pak ya. Biaya pengajuan HKI kebetulan memang kami dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi perantara mengajukan HKI seperti itu. Jadi misalkan kita nulis satu proposal, kemudian jadi penelitian, dalam luarannya itu kita bikin jurnal, kemudian kita bikin buku, kemudian laporan penelitiannya ataupun proposalnya itu kan masing-masing bisa dihakikan semua Pak. Kalau saya melihat di dalam pengajuan. Nah, apakah misalnya ketika itu mandiri, apakah harganya tetap sama? Kalau kita mengajukan secara umum itu 400.000 seperti itu. Atau misalkan kalau misal satu pemohon itu ada potongan harga seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Mas Budi. Oke, baik. Ini saya perlu klarifikasi dulu satu-satu ya. Tadi yang SK lembaga ini maksudnya SK untuk apa Pak? Iya, SK pendirian prodi misal Pak. Kan ada pengajuan prodi. Mandiri. Ya, seperti itu. Di dalam permohonannya Pak. Oke, nah ini sekali lagi ini saya menangani penelitian ya. Kalau yang pengajuan prodi itu di Direktorat Kelembagaan. Ya, jadi bukan kemenangan saya untuk menjawabnya, khawatir malah saya keliru nanti ya. Jadi itu mungkin saya tidak jawab ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kekayaan intelektual, nah itu baru domain saya nanti jawab ya. Nah, terkait dengan kekayaan intelektual, tadi coba diulangi sekali lagi pertanyaannya yang terkait dengan kekayaan intelektual yang saya tangkap tadi yang pertama adalah terkait dengan kredit poin ya, KUM ya, yang kedua terkait biaya ya, itu. Betul Pak, betul Pak, betul. Oke. Nah, untuk dosen ya, terkait dengan kekayaan intelektual ya, untuk klaim kredit poin untuk KUM itu mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh TPAK. Untuk dosen. Misal tadi, kalau untuk paten, kredit poinnya misal 40 ya apabila dia sendirian, atau kemudian ya 40 itu totalnya dibagi antara inventornya kan gitu ya. Nah kemudian kalau hak cipta juga ada poinnya lagi, tapi jauh lebih rendah dibanding paten. Jadi kita mengikuti perhitungan kredit yang sudah ditetapkan oleh TPAK. Nah kemudian untuk biaya, ya biaya pendaftaran paten dan biaya pendaftaran hak cipta itu relatif murah, terjangkau itu ya. Nah, itu silakan sebenarnya untuk membiayainya bisa menggunakan hibah penelitian ya. Silakan dipakai untuk membiayai biaya pendaftarannya
ya. Itu bukti pembayarannya silakan diklaimkan dari biaya penelitian yang sedang didapatkan. Atau kemudian sebenarnya lebih jauh lagi, LPPM sebenarnya memiliki fungsi ya untuk melakukan pendampingan bagi para dosen-dosennya dalam tadi asistensi, sosialisasi mengenai HKI gitu ya. Kemudian pelatihan, drafting paten, kemudian mendampingi untuk proses pendaftarannya, mendampingi untuk proses mediasinya, ya, sampai membiayai sampai tadi proses granted-nya. Ya. Biasanya itu LPPM yang mensupport, sehingga HKI itu tercatat di LPPM dan bisa diklaimkan sebagai kinerja perguruan tinggi juga, gitu seperti itu. Ya. Nah ini mungkin Bapak Aswin ini nanti yang saya yakin sudah bagian dari program LPPM ini terkait dengan pendampingan paten ini ya, jadi tidak usah khawatir ya. Dan LPPM juga bisa membentuk yang namanya sentra HKI nanti ya ke depannya. Nah, sentra HKI ini bisa berfungsi sebagai pengelola portofolio hak kekayaan intelektual di dalam Universitas Palangkaraya ini. Terima kasih. Baik, terakhir Pak, yang belum berhasil terjawab, ini masih rada mengganjal. Misalkan dari satu dosen itu penelitiannya akan dijadikan luaran mulai dari laporan penelitiannya dihakikan. Kemudian setelah itu jurnal dihakikan. Kemudian lagi buku juga dihakikan. Satu orang ini bisa menghasilkan 2, 3, bahkan 4 atau 5 haki seperti itu Pak. Nah itu kan pengajuannya sama harganya Pak ya. Untuk tingkat umum itu kan 400. Misalkan kalau dari pemohon yang sama, yang saya pertanyakan apa tidak ada potongan harga seperti itu atau tetap sama per itemnya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, nah ini ada yang harus dipahami ini ya. Jadi pertama ya secara administratif ya, pendaftaran itu tadi selembar kertas ditulis inisial kita itu bisa didaftarkan di hak cipta. Secara administratif boleh. Nah, namun sebagai peneliti ya, kita ini harus memahami secara overall. Dan ini perlu diketahui juga ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan ya untuk pemahaman dalam kekayaan intelektual hak cipta ini terutama ya. Yang pertama adalah saya menyebut penyimpangan. Contoh penyimpangan ini seperti ini ya. Ada dosen menghak ciptakan proposal penelitian. Ya. Kemudian dosen ini melakukan penelitian ya. Nah, kemudian outputnya adalah HKI. Kemudian dia mengklaimkan hak cipta. Jenisnya apa? Proposal penelitian. Ini adalah penyimpangan. Ya. Kenapa? Bagaimana proposal penelitian diklaimkan sebagai output penelitian, gitu kayak gitu. Ya. Nah, yang mengerti ini semua adalah kita peneliti. Kemenkumham DJHKI tidak salah. Dia menerima pendaftaran hak cipta atas proposal penelitian. Bisa itu. Ya, secara administratif boleh. Tetapi sebagai peneliti ya, secara penelitian tadi ini tidak boleh mengklaimkan proposal penelitian menjadi output penelitian. Ya. Nah, itu kita sebut penyimpangan. Yang kedua, laporan penelitian diklaimkan sebagai output penelitian. Hak ciptanya, gitu kan gitu ya. Nah, bukan seperti itu yang disebut dengan HKI yang hasil penelitian. Jadi yang diklaimkan itu adalah hasil penelitian yang memiliki invensi jadi paten, yang memiliki ciri khas ciptaan tertentu jadi hak cipta misalnya. Nah, itu boleh. Tapi hasil penelitiannya gitu, bukan proposal, buku proposalnya. Nah itu kita sebut penyimpangan. Nah yang kedua adalah kategorinya adalah double pencatatan. Double pencatatan ini misal tadi ya, buku, ya kemudian artikel ilmiah. Buku dan artikel ilmiah ini ya hak ciptanya sudah embedded pada penulis yang tercatat di sana. Ya, jadi untuk hasil-hasil tadi publikasi ilmiah yang nama penulisnya sudah jelas, itu hak ciptanya sudah embedded, walaupun tidak didaftarkan hak ciptanya. Jadi misal Bapak punya artikel, ya terbit kapan, namanya siapa, ya. Kemudian artikel ini ada yang nyontek, walaupun Bapak tidak pernah mendaftarkan hak ciptanya, pada saat ini publish artikel ini namanya siapa, penulisnya siapa, hak ciptanya udah embedded. Buku juga sama begitu. Skripsi, tesis, disertasi juga sama seperti itu. Ya. Nah, namun tadi
boleh didaftarkan hak ciptanya, boleh, secara administratif boleh. Tapi sebagai satu ekosistem penelitian, ini terjadi double pencatatan pada saat tadi ya, master tesis yang sudah jelas nama kita di situ, hak ciptanya di tangan si penulisnya, waktunya juga jelas ya. Kemudian dia daftarkan menjadi hak ciptanya dia klaimkan menjadi HKI. Nah, ini yang keliru gitu kayak gitu. Nah, ya, jadi tugas akhir buku, artikel ya, boleh dihak ciptakan, tetapi ya keliru kalau kemudian ini diklaimkan sebagai HKI hasil penelitian. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Nah, kemudian buku, artikel, ya, itu diklaimkan ya buku ya sebagai buku, artikel sebagai artikel, bukan sebagai hak cipta. Nah, untuk orang yang mengerti di sini, dia akan mereject pada saat buku diklaimkannya hak cipta. Dia akan mereject juga tim TPAK-nya pada saat artikel ilmiah diklaimkannya hak cipta, gitu kayak gitu, ya. Jadi yang diklaimkan HKI itu ya tadi hak cipta, tapi ciptaannya jelas hasil penelitian, gitu. Misal tadi ya, contoh ya hak cipta itu, misal, jadi filosofinya gini sebenarnya untuk hak cipta itu, kalau si penulisnya sudah jelas, si kreatornya sudah jelas, hak cipta itu tidak perlu didaftarkan lagi. Seperti contoh tadi artikel ya, namanya sudah jelas. Tapi untuk karya-karya yang penulisnya tidak jelas, ya, tidak bisa kita temukan di karya cipta itu, maka itu perlu didaftarkan. Contohnya, ya, misal kalau di masyarakat Dayak ada patung, misalnya, ada ornamen, ukiran dan lain-lain, gitu. Kan nama penciptanya nggak jelas itu. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta oleh si kreatornya, si penciptanya. Misal ada seniman menghasilkan patung. Kan nama seniman itu cuma mungkin inisial gitu ya. Dan dia mendaftarkan ini sebagai hak cipta. Boleh. Lukisan ya. Didaftarkan sebagai hak cipta, boleh gitu. Nah, seperti itulah ya. Kemudian dia membuat tadi ya satu karya lainnya. Misal tadi film dan lain-lain ya, atau tadi program indikasi geografis dan lain, itu tuh boleh dihak ciptakan. Ininya hasilnya gitu yang kita hak cipta. Misal mendesain sesuatu ya, desainnya ini kemudian kita hak ciptakan boleh, model kita hak ciptakan boleh gitu. Jadi hasil penelitian itulah yang kemudian kita hak ciptakan. Nah, ini yang tadi saya sebut, ini double pencatatan tadi. Nah, si peneliti harus hati-hati di situ ya. Jadi jangan sampai kita mengklaimkan sesuatu yang bukan itu maksudnya. Jadi artikel ilmiah klaimkan sebagai artikel ilmiah, buku klaimkan sebagai buku, ya. Bukan hak ciptanya. Tapi kalau tadi punya paten, ya klaimkan patennya, gitu kan gitu. Nah, kira seperti itu, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan, menjelaskan ini ya. Agak susah juga di sini, karena memang ya awalnya ini terjadi seperti ini adalah ya kita kan mempush adanya hak kekayaan intelektual. Kemudian ternyata gitu ya, selembar kertas pun bisa didaftarkan di hak cipta sebenarnya. Maka semua didaftarkan hak cipta, buku, proposal, laporan dan lain-lain. Diklaimkanlah itu. Nah, sebenarnya itu hak ciptanya iya hak cipta, tapi bukan hak cipta hasil penelitian gitu loh, ya. Nah, kemudian itu awal-awal seperti itu. Nah, sekarang kita luruskan. Jadi itu ya penyimpangan atau tadi double pencatatan yang terjadi, dan kedepannya itu yang sudah terlanjur sudahlah itu ya berlalu ya. Kedepannya ini kita harus luruskan bahwa hak cipta, paten dan lain-lain itulah yang kemudian kita klaimkan sebagai hak cipta, yaitu adalah outputnya ya, bukan tadi proposalnya, karena para peneliti pasti akan menyadari juga ya secara apa ya, logik itu nggak make sense gitu ya pada saat proposal penelitian diklaimkan sebagai HKI output penelitian gitu. Aneh itu seperti itu ya. Makasih. Pak Aswin lebih tahu lah hal ini ya, karena di LPPM pasti banyak mendeteksi hal ini ya. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Heri. Saya pikir sudah menjawab ya Pak Saifullah. Ya mungkin sedikit 1 menit. Karena mungkin di dalam pengajuan permohonan itu banyak ininya Pak, komponen-komponennya. Makanya dianggap mudah saja, seperti laporan ada, kemudian proposal ada. Jadi kalau memang itu
melanggar itu mungkin bisa diperbaiki di dalam form-form pengajuan dalam sistemnya seperti itu Pak, di dalam ininya kalau saya melihat. Nah, makanya begini, kita harus bedakan antara administratif dan substansi. Kalau pendaftaran administratif HKI itu di DJHKI, ya, dan itu tidak ada yang dilanggar. Artinya tadi seperti saya bilang, mendaftarkan selembar kertas dengan, misal saya H ya, Heri gitu ya, saya tulis H gitu ya, ada surat saya tulis H, buat kenang-kenangan saya daftarkan hak cipta, boleh gitu kayak gitu. Bisa dikredit hak ciptanya, dapat selembar sertifikat, bisa gitu. Cuma kalau ditanya, saya melakukan penelitian ya, kemudian ditanya ada output HKI, ada hak cipta gitu ya, dikasihlah sertifikat hak cipta. Ya. Padahal isinya apa? Ada jenis ciptaan kan? Jenis ciptaan, selembar surat, misalnya gitu. Kan aneh gitu kayak gitu kira-kira ya. Gitu Pak, kira-kira Pak. Jadi secara administratif boleh. Terima kasih. Tapi secara substansi ini bermasalah di situ ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.21. Webinar ini harus kami tutup, kami akhiri. Terima kasih banyak Prof. Heri Hermansyah atas paparannya, cukup banyak ilmu dan yang bisa kita gunakan, bisa cukup bermanfaat untuk pengajuan proposal penelitian dan kepada masyarakat, dan juga yang penjelasan tentang HKI, cukup banyak memberi pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini mungkin kita salah paham terkait HKI. Cukup banyak pencerahan. Terima kasih Prof. Heri sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Kita lihat tadi Bapak begitu sibuk, sudah berkenan hadir. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Heri sehingga kita nanti dalam minggu-minggu ini sudah bisa upload proposal, karena memang waktunya dibatasi. Mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Yang perlu saya ingatkan adalah batas waktu submit proposalnya tanggal 29 Oktober ini, gitu ya. Tidak ada waktu perpanjangan, jadi mohon segera Bapak Ibu untuk mensubmit proposal. Kemudian perhatikan juga persyaratan-persyaratannya, ini juga penting karena syarat administrasi juga ada syarat-syarat substansi yang lain. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Aswin Usup sebagai Ketua LPPM atas fasilitasnya sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar pada sore ini. Baik, ya, Bapak Ibu. Mungkin saya silakan Pak. Ada kata penutup ya. Yang Silakan. pertama saya sungguh mengucapkan luar biasa dan terima kasih Pak Heri. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang cukup bagus. Mudah-mudahan LPPM bisa mendapat kesempatan dan peluang. Dan titip juga dosen-dosen UPR Pak Heri supaya bisa dapat mengakses dana penelitian dan pengabdian di tingkat nasional. Dan untuk HKI memang kita sudah melakukan pendampingan Pak dalam beberapa bulan ini. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai tahun ini dan kita tidak lagi terdampar di klaster terbawah seperti itu. Mudah-mudahan bisa naik klaster yang lebih baik. Jadi saya atas nama Universitas Palangkaraya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Satu hal yang ingin kami sampaikan, mohon bantuannya supaya dosen-dosen UPR bisa mendapat tempat yang layak di sana untuk dapat penelitian Pak. Jadi ada sebuah kebijakan karena standar kita mungkin tidak terlalu ya sama dengan standar nasional. Mungkin kalau diberikan sebuah kebijakan, saya yakin dipercaya UPR akan bisa meleset juga ke paling tidak ya di bayang-bayang yang lebih bagus seperti itu. Sekali lagi saya yakin dan percaya Pak Heri cukup sibuk dan sangat sudah meluangkan waktunya bagi kita, dan kepada dosen-dosen UPR keseriusan Pak Heri ini harus kita hargai gitu untuk kita bisa nulis proposal. Saya kira demikian Pak Heri, terima kasih. Jadi saya juga senang Bapak juga dari Tohoku ya, dari Tohoku University Pak. Tohoku. Dari ya, jadi salam kenal juga, saya kebetulan dari Hokkaido Pak. Oh, oke, baik. Ya, 2015. Sama di utara gitu ya. Saya Sendai, bisa kota Sendai. Iya. Jadi kalau di sana dengar PPE biasanya dari Hokkaido kan sudah. Iya. Ya. Terima kasih Pak Heri ya. Ya, mohon bantuan untuk lebih lanjut
untuk bisa membina UPR. Dan yang kedua mungkin ini kita akan ada MONEP Pak, MONEP penelitian dan pengabdian, MONEP internal. Kalau ada staf Bapak atau siapa yang memang dari situ bisa membantu kami untuk memonep, saya pikir ini cukup bagus Pak. Nanti bisa kami kontak, karena saya yakin di sana punya segudang ilmu dan pengalaman yang bisa mengarahkan kami di sini. Dalam waktu dekat ini bulan November kami ada MONEP penelitian khusus untuk profesor Pak. Jadi saya minta dari Kemenristek BRIN. Seperti itu. Kalau Bapak ada merekomendasikan, nanti saya bisa kontak person lewat sekretaris Bapak atau lewat Pak Heri, seperti itu. Oke, baik. Baik Pak, nanti mohon diinfokan aja. Nanti butuh, untuk MONEP ini biasanya kita meng-assign reviewer ya. Nah nanti reviewer dengan bidang apa yang dibutuhkan ya. Kita punya data ya, ada 300 reviewer penelitian nasional ya. Nah, nanti kita bisa assign salah satu atau beberapa yang bidangnya terkait ya untuk melakukan MONEP internal di UPL ya, seperti itu. Ya, MONEP eksternal. MONEP eksternal, maaf. MONEP eksternal. Ya. Baik. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu saja Pak ya. Saya mohon izin untuk live ruangan ini ya. Dan semoga ya penelitian di UPL Universitas Palangkaraya ya bisa semakin meningkat setiap tahunnya, dan mudah-mudahan tadi ya Pak Aswin, satu dosen satu penelitian, satu dosen satu publikasi ya, sehingga tadi Universitas Palangkaraya makin maju. Mungkin bisa memulai dari yang mudah dulu gitu. Artinya mudah dulu tadi, targetkan proceeding seminar internasional yang terindeks aja dulu ya gitu ya, untuk yang belum pernah punya publikasi. Kalau yang sudah profesor ya bidiklah artikel ilmiah yang berkualitas lah gitu ya. Sehingga tadi ya kita pun di kementerian ini ada pendampingan untuk pelatihan manuskrip yang kita bagi 3 klaster. Yaitu klaster pertama ya ditujukan untuk para dosen yang belum pernah memiliki publikasi. Targetnya adalah membuat artikel untuk target proceeding seminar internasional atau jurnal nasional. Kemudian klaster yang kedua, klaster madya, adalah untuk para dosen yang sudah punya publikasi ya, tetapi belum punya artikel yang berkualitas, yang terindeks tadi ya. Maka targetnya adalah membuat pelatihan manuskrip untuk disubmit ke jurnal-jurnal minimal Q3, Q4, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah klaster utama ya, untuk para dosen yang sudah punya artikel yang terindeks cukup banyak. Nah, targetnya adalah untuk menulis disubmit ke jurnal dengan level Q1, Q2. Ini ada 600 artikel lebih yang didampingi di subditnya fasilitasi publikasi ilmiah ya. Mungkin strategi serupa bisa dilaksanakan juga di UPL ya. Jadi para dosen yang masih berlatih untuk menuliskan publikasi ilmiah, nggak usah muluk-muluk. Targetnya buat proceeding aja. Proceeding itu cuma 6 halaman ya. Pak Aswin apalagi lulusan Hokkaido nih ya, harusnya pasti ini untuk urusan seperti ini ya. Proceeding itu hanya 6 halaman Bapak Ibu ya, in English ya. Jadi kalau gambar 4 tabel 1 itu udah beres itu ya. Bahasa Inggrisnya yang benar aja lah bahasa Inggris ditulis. Nah, ikut seminar internasional ya, submit 2 artikel ya, publish tuh dua artikel proceeding, itu layak itu nanti untuk daftar di penelitian dasar kan, kira-kira seperti itu, bisa berstrategi seperti itu ya. Makasih, semoga sukses untuk UPL. Saya mohon pamit. Semoga sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan saat pandemi berlalu kita bisa bersilaturahmi di darat, dan semoga Indonesia makin maju. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Ferry. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara webinar pada hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf karena ada keterlambatan dimulainya tadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat webinar pada hari ini. Ya, terima kasih ya ke moderator Pak Dirga. Jadi walaupun ada keterlambatan sedikit, tapi untuk lain kali jangan lagi seperti ini. Ya. Jadi harus koordinasi yang bagus. Saya juga tidak menyangka kalau hostnya tidak ada, jadi langsung ketua LBB menjadi host kan. Jadi itu yang kita usulkan untuk tahun depan, barangkali biaya untuk pendaftaran ini saya akan usulkan untuk didanai oleh universitas seperti itu. Tapi untuk tahun ini sampai bulan Desember kita tidak punya anggaran karena di RKKL kita tidak dicantumkan untuk itu.
Tapi mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa membuat satu slot baru ya untuk pembiayaan daripada haki ini. Seperti yang saya katakan bahwa LPPM tahun ini ada target 10 haki untuk kinerja rektor. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah punya haki, anggaplah itu membantu kinerja lembaga ya, sehingga bisa mendukung kinerja rektor secara nasional. Jadi saya berharap ya itu salah satu target yang nyata yang harus kita laporkan pada bulan Desember ini untuk peringkat universitas di tahun 2021. Jadi terima kasih untuk partisipasinya, dan satu hal yang saya senang bahwa Pak Heri itu di sela-sela kesibukannya hanya meluangkan waktu untuk UPR saja. Gitu. Kalau untuk tempat-tempat lain, kemarin untuk Ketua LPPM seluruh Indonesia, itu bukan Pak Heri, hanya stafnya saja. Padahal itu seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kita UPR mendapat sangat-sangat prioritas seperti itu. Ya, beliaunya yang langsung memberikan sosialisasi kepada kita. Yang kemarin untuk seluruh ketua LPPM se-Indonesia saja, beliau hanya kata sambutan. Jadi bukan beliau yang langsung memberikan sosialisasi. Jadi ini sungguh luar biasa ya untuk Universitas Palangkaraya. Mudah-mudahan keseriusan ini juga mendorong kita untuk menulis, walaupun waktunya terbatas sampai tanggal 29 ini, saya sudah menugaskan nanti Ibu Nidia untuk bisa mendisposisikan semua hasil-hasil penelitian proposal itu. Jadi kita standby ya, tapi jangan di limit time. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan proposal, segera laporkan ke Ibu Nidia supaya bisa disetujui oleh LPPM. Karena tanpa persetujuan LPPM tidak diproses di sana. Jadi itu yang perlu supaya kita tidak tidak tergesa-gesa. Jadi terima kasih kepada Budi Arianto, Pak Sepula, dan Pak Dirga yang sudah menginisiasi ini, dan mudah-mudahan lain kali berjalan dengan bagus lagi ya. Baik Pak. Jadi pembelajaran buat kita semua. Ya. Oke, terima kasih dan saya ucapkan selamat siang ya untuk kita semua. Selamat sore Pak Aswin, terima kasih pencerahan yang luar biasa. Ya, makasih. Ya, Bu Siti selamat ya. Oh ya Pak Aswin, sukses juga untuk Bapak, kami dukung. Ya, terima kasih. Kemarin saya nggak sempat ikut pelantikan ya. Nggak apa-apa, sudah, yang penting saling mendoakan aja kita. Ya. Terima kasih Bu. Sunariati. Selamat sore, makasih. Selamat sukses ya Bu. Terima kasih. Sukses untuk semua. Ya, izin. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya keluar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, banyak.